Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara couple. Buat kamu yang sudah memiliki pasangan, baik sudah menikah ataupun belum, masih pacaran ya. Dan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ya, bacaan ini diperuntukkan untuk tanggal 8 hingga tanggal 14 Agustus 2022 ya. Energi dan pesan yang tersampaikan juga bisa vice versa. Bila ada beberapa pesan yang menurut kamu tidak sesuai dengan kamu, ya itu bisa jadi milik pasangan kamu ataupun orang ketiga. Orang ketiga di sini bisa jadi energi lama, orang lama di masa lampau ya, ataupun seseorang yang baru. Mungkin ada yang hadir nih di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan kamu. Oke, ada King of Pentacles, ada The Emperor, ada Ace of Swords, ada Knight of Wands, Five of Wands, ada Two of Wands, ada The Star, Page of Wands ya. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Six of Cups dan juga Nine of Swords. Wah, ini hampir sama nih dengan Sagi ya. Ada rasa frustasi, khawatir ya. Ada juga ini rasa kurang percaya diri ya di dalam hubungan yang kamu jalin dengan pasangan kamu. Ada perasaan-perasaan dilematis ya, seperti ada penyesalan gitu ya, yang kamu alami gitu ya. Ya, kalau saya lihat ya, bagi kamu yang memiliki ascendance Libra ya di dalam rising kamu ya, ascendance Libra yang cukup malas itu biasanya dia ini nggak cukup peka dengan situasi emosionalnya, kondisi psikis ataupun intuisinya. Dia nggak indecisif, nggak bisa membuat keputusan, nggak sanggup ya dia keluar dari hubungan toksik gitu ya. Sebenarnya di sini saya lihat kamu ngerasa hubungan kamu dengan pasangan kamu ini sepertinya nggak membuat kamu bahagia karena berantem terus gitu ya. Ya, vibrasinya nggak cocok gitu. Sebenarnya bisa dikatakan ini hubungan yang di satu sisi kamu ngerasa oh ya punya pasangan bagus tuh gitu ya. Ada rasa kebanggaan atau ya kamu mungkin sangat legowo gitu ya, sangat-sangat bisa memaklumi hal-hal yang bertentangan yang kamu dapati dari pasangan kamu. Kamu berusaha gitu mencocokkan diri atau menerima perbedaan-perbedaan tadi gitu ya. Tapi di sisi lain ini saya ngerasa kamu itu suasana hatinya dilematis, nggak sesungguhnya bahagia gitu. Jadi ada semacam penyesalan, ada juga kebimbangan antara aku keluar apa enggak ya gitu. Ya, indecisif untuk kamu yang memiliki rising Libra yang malas gitu ya. Dia nih bakalan di situ-situ mulu gitu. Tapi bakalan dealing dengan masalah emosional, dealing dengan rasa frustasi, berantem mulu, ada ego ya, ada juga cemburu di sini ya. Ya, ini adalah energi kamu ya, The Emperor. Kamu pengen nih menjadi sosok pemimpin yang dihargai. Ya, kamu pengen menjadi sosok yang melindungi, yang ngeproteksi hubungan kamu dengan pasangan. Kamu ada di sana ketika pasangan kamu membutuhkan kamu. Nah, ada beberapa di antara kamu di sini ya, bener-bener hubungannya nggak sehat gitu. Tapi kamu berusaha untuk blended di sana gitu. Tapi yang ada malah ini membuat kamu frustasi. Ya, seperti ada ketidaksanggupan untuk sendiri. Makanya nggak bisa membuat keputusan ya. Ya, ada beberapa di antara kamu sepertinya I don't have time anymore to find another one. Aku nggak punya waktu lagi untuk mencari sosok yang lain lagi. Udahlah ini aja gitu. Ya. Ada King of Pentacles, ada Knight of Wands ya.
Saya ngelihat beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan Virgo, Capricorn, Taurus. Ya, ada juga sesama energi kamu nih, Sagittarius, Aries, Leo ya. Ya, kalau saya ngelihat sosok si dia ini lebih fokus terhadap dirinya sendiri gitu. Dia ini pikirannya terbagi-bagi gitu ya, nggak fokus di hubungan ini, nggak fokus ke kamu. Perhatian atau mungkin cara dia di dalam nge-treat kamu itu ya semacam cuek gitu, acu tak acu gitu ya, antara ada dan tiada semacam gitu. Ya, dia lebih menyenangi sesuatu yang membuat dia senang, seperti ya mungkin dia akan mempercantik dirinya, memperganteng dirinya ya. Dia akan lebih melibatkan dirinya di sosial atau di circle pertemanan dia ya. Sebenarnya dia adalah sosok yang setia sebenarnya ya, antusias gitu. Ada passion gitu. Saya lihat beberapa di antara mereka ini adalah pekerja keras, bertanggung jawab ya. Juga sebenarnya mau ngebantu gitu. Dia memiliki kebesaran hati itu untuk share, ngebantu gitu. Cuman ada kalanya ya, kalau kita memang udah bener-bener gak cocok vibrasinya gitu, beda perspektif, cara pandang juga ya. Ya mau disatukan juga dia terasa kok bertentangan gitu ya. Terasanya kok ada sesuatu yang membuat hati nggak damai gitu setiap kali dijalanin gitu ya. Nah itu yang dirasakan dia juga gitu ya. Nah ada Ace of Swords dan juga the Star Page of Wands ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ini adalah sosok yang suka komunikasi yang terbuka. Kalau ada masalah itu kalau bisa dituntaskan sampai setuntas-tuntasnya. Tapi sebenarnya kalau kita punya masalah ya, kalau itu dibahas mulu bukannya tuntas, malah makin melebar dia gitu ya kan. Nah ada juga ini beberapa di antara kamu bentuk komunikasi ini nggak nyambung karena perspektif yang berbeda. Bisa jadi karena background, pendidikan ya, etnis, latar belakang keluarga. Jadi ada semacam misunderstanding ya, kurang memahami satu sama lain. Maksud kamu A, maksud dia cerna maksud kamu itu jadi B gitu. Itu yang menimbulkan adanya konflik di minggu ini antara kamu dengan pasangan ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ada juga nih ya, punya pasangan ini harus jelas dia, kamu dengan pasangan ini harus benar-benar bisa saling memahami di dalam bentuk komunikasi ya. Kalau mau hubungan ini adem wae, nggak berantem mulu gitu. Sepertinya kamu perlu di sini lebih bersabar untuk menjelaskan maksud kamu apa ya, menerangkan misalnya ada pokok persoalan nih, ada topik bahasan yang kalian bahas gitu ya. Jadi kamu jelaskan secara rinci dari akar-akarnya gitu, secara sederhana atau dengan menggunakan bahasa yang sederhana yang cocok dengan dia gitu. Dalam artian di sini kamu perlu di sini untuk memahami pasangan kamu gitu ya. Ya. Oke, ya cuman itu tadi ya. Ada beberapa di antara kamu ini udah hubungannya memang toksik gitu ya, tapi kamu tetap berusaha mempertahankan ini gitu. Kamu berusaha untuk blended di dalam gitu ya, menyesuaikan diri, tapi ujung-ujungnya kamu yang seperti dilematis, frustasi gitu. Ya, kamu masih berharap hubungan ini bisa adem gitu ya sih. Kalaupun ada konflik ya bisa baikan lagi ya, wajar sih di dalam suatu hubungan, apalagi udah menikah ya, ada konflik perbedaan pendapat gitu ya. Ya pada saat seperti ini dibutuhkan lah yang namanya waktu untuk evaluasi diri, menenangkan hati dan pikiran. Ada beberapa di antara kamu nih ya kurang memperhatikan pola tidur, kurang olahraga, jadi sakit badan. Nah kalau kita
badan kita nggak sehat, ini akan mempengaruhi emosi, cara kita juga di dalam merespon orang lain. Ya, perlu bagi kita memulai hari kita itu dengan suasana hati yang bahagia gitu ya. Apalagi kalau kamu punya banyak pekerjaan nih yang harus dituntaskan gitu ya. Ya, mulailah hari kamu dengan bermeditasi, berdoa, tenangkan hati dan pikiran. Jadi selama satu hari itu akan terasa adem. Kalaupun ada masalah yang dihadapi dengan pasangan, kamu bisa mengontrol di emosi kamu. Ya, ya di sini saya ngelihat beberapa di antara pasangan kamu ya. Ya, berharap kamu kalau serius di dalam hubungan ini segera dong lamar aku, kasih tunjuk nih buktinya. Ya, kalau kamu masih bimbang-bimbang, duduk santai, masih diliputi dengan kebingungan dengan masalah keuangan ataupun karir kamu, ya, aku pun mikir, mungkin aku akan lebih menarik energi lain, ya mungkin aku akan berpaling semacam gitu ya. Nah, perhatiannya ini kan sebelah kiri gitu ya, sementara perhatian kamu ke sini gitu. Jadi ibarat kamu masih pengen mempertahankan hubungan ini, tapi ada hal yang membuat kamu ngerasa terhambat ya, nggak leluasa di dalam bergerak atau membuat keputusan. Ya, ada six of cups ya, pengen balikan, adem ya, jangan berantem lagi, itu yang kamu harapkan ya. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk Aries, ya untuk beberapa di antara mereka ini nih ya, ada yang mendoakan kamu supaya kamu, ini yang khusus menikah, mendoakan kamu supaya kamu memperoleh pekerjaan yang lebih baik ya. Ada kesempatan kamu untuk memperoleh kenaikan jabatan, posisi di lingkungan pekerjaan kamu ya. Ini bagus banget nih untuk pasangan yang seperti itu gitu ya. Oke, ada the Tower, ada Ace of Pentacles, ada Two of Pentacles, Nine of Cups, Queen of Pentacles, Seven of Wands, dan yang terakhir ada Eight of Wands, juga the Death. Walaupun di sini tidak ada the Hierophant dan juga ada Wheel of Fortune atau the World, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ini yang long distance ya, lewat Eight of Wands ya, long distance relationship ya. Jadi ada yang tantangan di hubungan ini adalah masalah pekerjaan, juga masalah keuangan, juga masalah kenyamanan ya. Kenyamanan dalam artian di sini kamu dilema gitu ya. Dilema nih sebenarnya di dalam hubungan ini, antara mau berakhir atau enggak gitu ya. Beberapa di antara kamu pada akhirnya akan membuat keputusan ya. Mungkin kamu akan memilih untuk memulai kehidupan kamu dengan seseorang yang baru yang mungkin belum yakin siapa ini, bagaimana karakter ataupun personality-nya gitu ya. Ya, beberapa di antara kamu pada akhirnya akan memutuskan untuk stay dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus. Walaupun belum yakin ya, kamu ya ibarat ini ya, kamu biarin aja tuh gitu, semesta yang jawab menunjukkan gitu. Ada semacam berpasrah. Ada beberapa di antara kamu ngerasa mungkin ini adalah ujian gitu ya. Ya, kalau kamu ingin menunjukkan kesetiaan kamu ya, bertahanlah gitu ya. Ya, saya ngelihat beberapa di antara mereka ini ya pengen kehidupan yang nyaman ya, damai ya, harapan-harapan dia terwujud, segera menikah ya, punya kehidupan yang sejahtera, nggak susah dalam hal keuangan ya.
bisa jalan-jalan, ya kan, bisa piknik, bisa travel tanpa harus memikirkan ini itu. Beberapa di antara kamu ya pengen mempertahankan, tapi frustasi gitu ya, pengen keluar juga takut nih, ada rasa khawatir, ada ngerasa sedih gitu ya. Jadi awalnya kamu menguras banyak energi untuk memikirkan keputusan apa yang akan kamu ambil. Tetapi pada akhirnya saya ngelihat di sini, saya ngelihat ya, untuk beberapa di antara kamu akan menyadari bahwa sebenarnya hubungan yang paling kamu butuhkan di minggu ini adalah hubungan diri kamu dengan diri kamu sendiri. Iya, ada kalanya ketika kita berada di hubungan yang up and down, terus berantem, toksik gitu ya, pengen pisah tapi nggak bisa, bertahan di hubungan ini sakit gitu ya, capek gitu ya kan. Nah, sebenarnya yang kamu butuhkan di sini adalah ya hubungan yang benar-benar kamu butuhkan adalah hubungan diri kamu dengan kamu dengan diri kamu sendiri. Ya, ketika kamu benar-benar udah tenang, dalam keadaan hati yang tenang ya, kamu akan tahu arah dan langkah kamu akan lanjut atau berhenti. Ya, saya ngelihat kalaupun kamu misalnya berhenti di hubungan ini, akan selalu ada kok orang baru. Ya, kalau kamu tetap bertahan di sini, ya memang ini semacam ujian. Ya, cuman ya tergantung kamu ya, tergantung situasi konfliknya sekarang gitu ya. Ada kalau yang namanya konflik ya, masalah keuangan aja itu hal yang wajar ya, selama satu sama lain bisa saling memahami gitu ya. Ya, tergantung seberapa besar ini konfliknya. Kalau konfliknya ini udah melibatkan orang ketiga gitu ya, ini adalah sesuatu yang nggak akan mudah untuk dilupakan. Jalan pun kita dengan si dia, tapi karena udah pernah menghadirkan orang ketiga, pasti bayangan itu akan selalu muncul dan menghantui gitu. Jadi yang ada adalah ketidakbahagiaan. Ya, kamu memilih yang mana? Ya, bahagia untuk diri kamu sendiri dulu yang pertama ya. Dengan kamu bahagia, kamu bisa membagikan kebahagiaan kamu dengan pasangan, atau kamu ya membahagiakan pasangan tapi kamu sebenarnya nggak benar-benar bahagia dari dalam. Ya, ini tergantung dari kamu ya. Demikian untuk Aries ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, hubungan yang benar-benar kamu butuhkan di minggu ini ya kamu dengan diri kamu sendiri. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.